Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back in my channel. Selamat datang kembali di channel saya, channel untuk belajar berbahasa Inggris. Oke, jadi pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang bahasa Inggris bab ketiga di kelas 8 semester 1. We know what to do. Bersama dengan saya, Rosita Mala. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen serta share ya. Oke, mari kita bahas ke materi selanjutnya. Jadi pada bab ini kita akan belajar 3 hal. Yang pertama adalah obligation, yang artinya keharusan. Yang kedua prohibition, yang artinya larangan. Dan yang ketiga suggestion, yang artinya adalah saran. Mari kita bahas satu persatu dari ketiga hal tersebut. Bersama dengan saya, an English teacher in Almanar Primary School. So, yang pertama yang akan kita bahas adalah the expression of obligation, yakni ungkapan yang digunakan untuk menyatakan suatu keharusan. Nah, di sini saya memiliki ilustrasi untuk mempermudah kita. Yang pertama, ini ada orang yang pakai masker, artinya dia sedang tidak baik. Nah, maka kita bisa ngasih obligation, yakni you must see the doctor right away. Kamu harus pergi ke dokter secepatnya. Nah, yang kedua di sini ada gambarnya social distancing. Maka di sini ada kalimat we have to stay 2 meters apart from people. Kita harus menjaga 2 meter dari orang lain. Nah, dalam dua kalimat ini dia menggunakan must dan menggunakan have to. Kedua kata ini memiliki arti yang sama dalam bahasa Indonesia, yakni harus. Nah, kedua kata ini menyatakan suatu obligation, yakni suatu keharusan. Oke. Dan selanjutnya, jadi obligation itu merupakan ungkapan yang digunakan untuk menyatakan suatu keharusan atau perintah ya. Nah, kata yang digunakan dalam obligation ada 2, seperti yang tadi saya jelaskan, yakni ada have to dan must. Sudah tahukah perbedaan di antara keduanya? Oke, pastinya belum tahu dong ya. Nah, persamaannya keduanya itu memiliki arti yang sama, yakni harus, dan digunakan untuk menyatakan suatu obligation, yakni suatu keharusan. Namun, kedua kata ini juga memiliki perbedaan dalam penggunaannya. Nah, mari kita bahas. Yang pertama, kalimat yang pertama, you must see the doctor right away. Kalimat ini merupakan personal opinion about what is necessary to do. Jadi, pendapat seseorang tentang apa yang harus dilakukan. Jadi, must ini, perbedaan yang pertama adalah must ini digunakan untuk menyatakan personal opinion alias pendapat pribadi seseorang. Nah, selanjutnya kalimat yang kedua adalah we have to stay 2 meters apart from people. Kalimat ini merupakan what somebody in authority or expert has said what is necessary do. Jadi, seseorang atau pemerintahan atau orang ahli mengatakan apa yang seharusnya dilakukan. Nah, jadi itu perbedaan pertama ya. Must itu digunakan sebagai personal opinion alias pendapat pribadi, sedangkan have to itu digunakan untuk menyatakan pendapatnya pemerintah ataupun orang ahli. Oke, selanjutnya the passenger must fasten their seat belt. Nah, ini adalah suatu kalimat. Jadi must itu digunakan untuk suatu kalimat yang tertulis dan digunakan di dalam formal situation. Kemudian kalimat yang keempat ada everyone has to wear mask properly. Ini kalimat ini diucapkan dan digunakan untuk informal situation. Itu adalah perbedaan yang kedua.
Jadi must itu digunakan untuk formal situation, adapun has to atau have to itu digunakan untuk informal situation. Oke, jadi secara garis umum saya jelaskan ada dua perbedaan antara must dengan have to. Oke, ini saya buatkan rangkumannya. Jadi expression obligation itu bisa menggunakan must dan bisa menggunakan have to. Must digunakan untuk menyatakan suatu keharusan yang diucapkan secara langsung oleh si pembicara yang saya sebutkan tadi sebagai personal opinion. Nah, sedangkan si have to ini digunakan, have to maupun has to ini digunakan untuk menyatakan suatu keharusan yang diucapkan oleh pemerintah atau orang asli. Dan must ini digunakan dalam situasi yang formal, sedangkan have to ini digunakan untuk situasi yang informal. Oke. Nah, selanjutnya silahkan kalian membuat kalimat obligation minimal 1 kalimat dan mintalah guru ataupun orang yang kalian anggap lebih ahli, lebih mengetahui tentang hal ini untuk mengoreksi pekerjaan kalian. Atau kalian bisa ketik di kolom komentar, nanti saya bisa bantu koreksikan. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang the expression of prohibition. Apa itu expression of prohibition? Nah, ini saya punya ilustrasinya. Nih, ada orang yang belajar dari rumah. Nah, prohibition di sini kalimat yang pertama ada kata you must not go to school if you feel unwell. Kamu tidak harus pergi ke sekolah jika kamu merasa tidak baik. Itu yang pertama. Kalimat pertama dalam prohibition. Nah, kalimat yang kedua di sini ada orang yang menggunakan face shield. Nah, you don't have to wear face shield. Kamu tidak harus menggunakan face shield. Nah, jadi prohibition di sini menggunakan must not dengan don't have to yang menyatakan tidak harus. Jadi prohibition ini merupakan larangan atau ketidakharusan. Oke, jadi prohibition itu adalah ungkapan yang digunakan untuk melarang. Oke, nah jadi yang pertama kita analisis kalimat yang pertama, you must not go to school if you feel unwell. Di sini you have no choice and you can't do it. Nah, jadi kata must ini perbedaannya, kalau must not ini digunakan untuk menyatakan suatu kalimat atau keharusan yang kamu itu tidak memiliki pilihan lain lagi. Jika kamu memang merasa unwell, ya sudah, kamu tidak harus pergi ke sekolah gitu. Nah, sedangkan yang kedua itu you don't have to wear face shield. Kamu tidak harus menggunakan face shield. Nah, there is no obligation. Di sini tidak ada larangan, tetapi kamu juga bisa melakukan itu. Artinya di sini adalah you have a choice. Kamu boleh tidak menggunakan face shield dan kamu juga boleh kok menggunakan face shield. Nah, gitu ya. Jadi itu perbedaan pertama antara kita jika kita menggunakan must not dan jika kita menggunakan don't have to. Must not ini artinya adalah kalian tidak memiliki pilihan lain lagi, yaitu yang seharusnya tidak kalian lakukan itu gitu. Sedangkan kalau kita menggunakan don't have to, kita boleh melakukan dan boleh tidak melakukan. You have a choice. Kalian memiliki pilihan gitu. Nah, ini adalah beberapa istilah atau kalimat yang sudah saya rangkumkan untuk di expression of prohibition. Nah, ini ada kata it's forbidden to. Contohnya, it's forbidden to borrow book without any permission. Atau kita bisa menggunakan
don't be late, atau don't be careless, atau don't make any noise, atau it is prohibited to, atau you are not allowed to. Nah, di sini saya ngasih contoh untuk it's forbidden to. It's forbidden to borrow book without any permission. Nah, untuk 5 kalimat yang lainnya bisa kalian buat kalimat sendiri ya di buku catatan kalian. Sambil kalian berlatih membuat kalimat. Oke. Saya harap kalian tidak menemukan kesulitan di bagiannya prohibition. Nah, selanjutnya kita akan belajar dengan suggestion. Suggestion itu merupakan ungkapan yang digunakan untuk memberikan saran ataupun nasihat. Nah, di sini saya sudah ada 2 gambar. Gambar yang pertama itu ada orang yang memberikan uang kepada pengemis. Nah, ini kalimatnya, we should care for the poor. Nah, kita seharusnya atau sebaiknya peduli kepada orang miskin. Nah, dan di gambar yang kedua ini ada gambarnya orang yang sedang berkomunikasi. We ought to communicate well with family and friend. Kita sebaiknya berkomunikasi dengan baik dengan keluarga dan teman. Nah, jadi suggestion ini karena dia memberikan saran, maka di sini ada 2 kalimat, ada 2 kata yang kita gunakan. Kita bisa menggunakan should dan kita bisa menggunakan ought to. Boleh kita milih di antara keduanya. Oke, nah di sini sudah saya buatkan kesimpulan di antara ketiga materi yang sudah kita bahas. Oke. Yang pertama adalah tentang obligation. Nah, di obligation kita yang pertama menggunakan must plus verb 1. Selanjutnya kita juga bisa menggunakan kata have to atau has to plus verb 1. Obligation itu artinya adalah keharusan. Nah, di sini untuk have to maka ini berlaku untuk subjek I, you, they, we. Dan untuk has to berlaku untuk subjek she dan he. Selanjutnya adalah tentang prohibition. Prohibition ini artinya adalah larangan. Di dalam prohibition kita menggunakan 2 istilah juga, 2 kata. Yang pertama kita gunakan must not plus verb 1. Dan yang kedua kita gunakan don't or doesn't have to plus verb 1. Don't have to kita gunakan untuk subjek I, you, they, we. Sedangkan doesn't have to kita gunakan untuk subjek she dengan he. Selanjutnya kita belajar tentang suggestion. Suggestion ini artinya adalah saran. Kata yang pertama yang kita gunakan bisa menggunakan kata should plus verb 1. Dan yang kedua kita bisa gunakan kata ought to plus verb 1. Oke, sekian saja yang bisa saya sampaikan tentang bab 3, tentang obligation, prohibition, dan suggestion. Semoga kalian tidak menemukan kesulitan dalam bab ini. Jika kalian menemukan kesulitan, kita bisa berdiskusi di kolom komentar ya, atau kalian bisa chat pribadi ke saya. Semoga bermanfaat. The last I say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.